SD, SMP, SMA? SMP, Pak. SMP mana? SMP 22 Lebong. Oh, SMP 22 Lebong. Saya Ya. kemarin supervisi PPL di SMP 5 Lebong. Oh, iya. Oke, Bu, sudah siap Bu Julia? Insya Allah, Pak. Bismillah. Namanya ke barat-baratan nih, Pak. Wah, iya. Kalau ini dulu orang tuanya orang barat. Enggak, Pak. Orang Lebong kan banyak orang Cina, orang Lebong itu. Iya, Pak. Oke, untuk Ibu Julia. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti sendiri cepat ke anulir lagi, Bu. Mudah itu. Kalau mati saya susah masuk, Pak, sinyal soalnya. Lah. Iya, tadi ibuku saja nggak lihat, Pak, karena sinyal. Tadi hujan deras kan? Ya. Atau gimana? Kita ini kalau ya sama aja. Sebenarnya kalau Google Meet tambah payah kalau Google Meet. Tapi kalau Zoom, walaupun sebentar-sebentar sinyalnya lancar. Ya. Oke. Jadi satu soal dulu, Bu Julia, 5 menit. Oke, tunjukkan kreativitas Ibu dalam menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Pak. Dalam langkah saya kreativitas kepada anak, menarik perhatiannya. Pertama, kami sebelum masuk itu memang sudah sepakat dengan kepala sekolah membiasakan anak itu misalnya minggu pertamanya membaca bacaan sholat. Selanjutnya misalnya minggu keduanya membaca ayat-ayat pendek, misalnya sebelum memulai dengan 3 ayat untuk pembiasaan, Pak. Karena di tempat kami di Lebong, di sekolah kami itu anaknya agak gimana, Pak ya, kurang perhatian dengan agama. Jadi saya membiasakan anak itu untuk membaca. Jadi supaya memorinya terekam. Karena kalau disuruh belajar ngaji di rumah katanya jarang yang ngaji, Pak. Selanjutnya selawat juga kami biasakan kepada anak sebelum memulai pelajaran supaya anak tertarik untuk belajar. Seperti itu, Pak. Cukup 2 soal ini. Tunjukkan Ibu dalam menginovasi dalam menggunakan model pembelajaran. Ya, dalam menggunakan model biasanya kami menggunakan diskusi, tanya jawab kepada anak, dibentukkan suatu kelompok, nanti membuat suatu diskusi dan selanjutnya tanya jawab, Pak. Model apa itu, Bu? Model creative learning, apa namanya itu, Pak? Oh, creative learning ya. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana upaya Ibu ya dalam menciptakan anak didik dalam mendidik sehingga apa yang disampaikan Ibu langsung bisa diimplementasikan di lingkungan masyarakatnya, lingkungan keluarganya. Oh iya, kalau saya itu membiasakan anak itu Pak, kalau kami ada terjadwal sholat duha setiap hari Jumat. Selanjutnya Yasin bersama nanti diketuai oleh saya atau giliran dengan murid-murid yang lain. Selanjutnya melaksanakan kultum, Pak. Kita memerintahkan siswa untuk melaksanakan tugas, ada yang ceramah, ada yang sholawat, ada yang membaca Al-Quran. Kita guru sebagai memberi motivasi pada anak apa yang disampaikan anak tersebut, Pak. Kemudian kreativitas Ibu dalam mengembangkan variasi interaksi ya. Jadi upaya-upaya dalam mengembangkan interaksi variasi maksudnya. Gimana di kelas itu menurut Ibu? Kurang jelas Pak, sinyal Pak. Oh, sinyal ya. Iya. Bagaimana bentuk kreativitas Ibu dalam mengembangkan variasi interaksi?
Kreativitas ibu dalam mengembangkan variasi interaksi di kelas. Oh iya, biasanya saya menggunakan supaya anak itu lebih memahami, karena kami maaf Pak ya, kami tidak belum ada WiFi Pak, masih tergolong dikatakan pedesaan, sudah lewat Pak ya, tapi tidak menggunakan WiFi. Biasanya saya itu menggunakan gambar-gambar supaya anak itu termotivasi untuk melihat, memahami, dan menganalisis apa makna dari gambar itu. Misalnya contoh hari kiamat, kita memberi gambar adanya orang kematian, itu termasuk kiamat apa, adanya gempa bumi, dan sebagainya Pak. Itu Pak. Kemudian selanjutnya, bagaimana upaya Ibu dalam menginovasi sumber belajar? Menginovasi, ya, mengembangkan sumber belajar, ya, sehingga belajar bisa efektif, tuntas, berkualitas. Oh iya, biasanya saya itu menggunakan media pembelajaran, biasanya kan PowerPoint, karena berhubung kami tidak mempunyai WiFi Pak. Kadang kita mau memperlihatkan HP itu terlalu susah, biasanya saya itu membuat PowerPoint menggunakan karton. Nanti saya tempelkan, selanjutnya saya kalau tidak sempat menggunakan karton, saya tulis PowerPoint-nya tuh Pak, karena nggak ada WiFi-nya, jadi nggak bisa menggunakan InFocus-nya Pak. Jadi selain buku Pak ya, selain buku pelajaran, saya menggunakan medianya seperti itu Pak, masih alami. Karena nggak ada internetnya Pak ya. Ya. Ini nyambung yang ke selanjutnya Bu ya, tentang penggunaan teknologi informasi. Iya. Mungkin sesuai dengan ya apa ya, sesuai dengan nasib Ibu ini ya, bagaimana cara menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Oh iya. Saya sudah terekam pasti. Enggak Pak, memang kami karena tidak ada jaringan internetnya, tidak ada WiFi-nya, jadi kami mengambil kiat-kiat seperti ini Pak. Di sekolahan kami tidak diperintahkan siswa itu membawa HP, jadi pas daring kemarin kami mengambil trik dengan mengirim tugas melalui grup. Kami ada WA grup atau Messenger grup. Messenger grup itu Pak kendala dari pulsa data orang tua keberatan Pak. Jadi kata anak-anak alasannya kenapa tidak mengirim tugas, tidak ada data Bu dan sebagainya. Akhirnya kami ambil solusi menggunakan Messenger gratis kan Pak. Jadi anak-anak itu bisa mengirim tugas melalui Messenger. Kalau ada anak yang mempunyai data, dia mengirim tugasnya melalui WA Pak. Kami lakukan seperti itu dulu Pak. Jadi kami kirim tugasnya melalui, ada grupnya, misal grup kelas 8, kelas 7, dan kelas 9. Nanti hari ini jadwal PAI, kita kirim tugasnya. Kalau waktu daring Pak kami gunakan, karena siswa tidak diperbolehkan membawa HP, karena seperti itu Pak. Itu triknya yang kami lakukan Pak. Ya. Jadi tentunya karena informasi agak mengalami kesulitan ya, jadi untuk mengganti proses kegiatan ya itu pengembangan media pembelajaran gimana Bu di sekolah? Oh, pengembangan media pembelajarannya yang seperti saya sampaikan tadi Pak, karena tidak menggunakan WiFi, kalau pas daring kemarin medianya kami persilakan siswa untuk membawa pulang bukunya. Jadi tugas yang kita berikan, dia bisa melihat dan membaca, memahami. Selanjutnya kami juga melalui Zoom Pak, Zoom-nya Zoom WA Pak, bukan Zoom, apa namanya itu video Pak. Jadi misalnya kalau muridnya 15, kami buat kelompok jam sekian 5 orang, jam sekian 5 orang dengan melakukan video call Pak, karena keterbatasan seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan berpikir kritis siswa gimana Bu? Oh iya, kalau saya menggunakan kritis siswa misalnya kalau di RPP saya misalnya jujur dan adil Pak ya, misalnya dalam adil saya memberi anak mengamati gambar. Itu ada 3 orang anak, ada yang posisinya satu tinggi, agak sedang, terus ada yang rendah. Itu dalam posisi contohnya memberi uang saku. Berarti dalam tingkatan anak itu kebutuhannya berbeda. Jadi anak silahkan memahami gambar itu. Apa makna yang akan diambil dari gambar itu. Misalnya
materi adil seperti itu, Pak. Jadi anak mengamati gambar, Pak. Gambarnya yang Dan ditampilkan. untuk meningkatkan berpikir tingkat tinggi gimana, Bu? Oh ya, Untuk kalau meningkatkan berpikir tingkat tinggi. Kalau tingkat tinggi karena kami keterbatasan internet tadi, kita menggunakan media buku. Kan di dalam buku itu ada ayat atau dalil yang menjelaskan mengenai materi. Misalnya materi adil itu surat Al-Maidah ayat 8. Anak mengamati gambar itu, memahami bagaimana pemahaman mengambil makna dari ayat yang terkandung di dalam itu mengenai adil. Terus menghubungkannya bagaimana anak itu berpikir untuk menghubungkan ayat itu dengan perilaku adil tersebut, Pak. Kemudian terakhir, Bu, ini ya. Cabai itu untuk cabai. Kreativitas Ibu dalam menciptakan suasana pembelajaran di kelas. Iya. Kadang kadang kalau di sekolah itu, Pak, biasanya matematika itu dikasih jam pertama karena mungkin pelajarannya terlalu berat. Biasanya kalau Pak itu pada jam terakhir, biasanya anak pada ngantuk, mungkin lapar, mungkin Pak ya, kadang kepanasan. Biasanya saya ambil trik berselawat. Berselawatnya dengan berkelompok. Kalau dibentuk diskusi, anak berselawat. Jadi saling lomba. Kalau dia melakukan lomba, ibaratnya kita menilai dari suaranya, caranya. Jadi anak kan semangat. Kalau hanya berselawat bergabung, itu kurang semangat. Jadi saya bagikan kelompok. Siapa suara yang termedu dan siapa yang suara yang terbagus. Nah, itu Pak. Jadi biar semangat kembali, biar nggak ngantuk lagi, Pak. Oh, pantesan orang Lebong nyanyinya bagus-bagus, Bu, itu, Bu. Mungkin ya sebagian, Pak. Iya, jadi kalau dibuat trik kelompok kan mungkin dia semangat, oh kelompok saya harus bagus. Kalau seperti itu, Bu. Nah, kalau nanti hanya semuanya mungkin ada yang lesu selawatnya, Pak, gitu, Pak. Ya, cuman itu, Pak. Julia itu artis ya.